Shalom semuanya. Semangat pagi. Segera kita buka Filipi 4. Filipi 4. Kita baca Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, belajar mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata tentang kebutuhan, maka semua manusia tidak pernah selesai kebutuhannya. Kalau ditanya, ibu membutuhkan apa? Banyak. Jadi bicara kebutuhan itu relatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita mau menjadi pelayan Kristus yang baik, yang berkenan, yang menjadi dampak, menjadi teladan, menjadi contoh, bahkan menjadi pelayan yang akan duduk bersama Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh dikuasai oleh kebutuhan kita. Tetapi kita harus menguasai kebutuhan kita, yaitu dengan mencukupkan diri. Bapak Ibu Saudara, manusia itu didesain dapat beradaptasi dengan segala lingkungan. Manusia didesain beradaptasi dengan segala keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan sudah mendesain tubuh kita ini, pikiran kita, perasaan semuanya untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Namun masalahnya adalah apakah kita mau? Jadi masalahnya bukan pada keadaan, tapi pada diri kita. Apakah kita siap, apakah kita mau, dan apakah kita mencukupkan diri kita dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengalami tantangan dalam pelayanan. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mencukupkan diri. Rasul Paulus menguasai kebutuhan, bukan dikuasai kebutuhan. Tidak ada satu rahasia pun bagi Paulus. Dalam hal kekurangan, dia merasakan kekurangan.
Dalam hal kelimpahan, dia merasakan semuanya. Dalam hal kenyang maupun kelaparan. Dan dalam situasi apapun sehingga Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pendoa syafaat, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Allah, kita harus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung. Katakan amin. Kenapa Rasul Paulus bisa menanggungnya? Karena Rasul Paulus bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah, bersama dengan Roh Kudus. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya tidak ada satupun yang tidak bisa ditanggung. Sekali lagi, bagi orang percaya tidak ada satupun perkara yang tidak bisa kita tanggung. Karena kita yakin kita bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Asal Bapak Ibu Saudara, kita bisa menguasai kebutuhan kita. Kita bisa menguasai keadaan kita. Bapak Ibu Saudara dengar, iblis mempengaruhi pikiran kita. Iblis mempengaruhi perasaan kita. Terkadang ada orang yang sudah mematok diri. Saudara, tidak ada satupun yang rahasia bagi seorang Paulus. Demikian juga bagi anak Tuhan. Bagi kita pendoa syafaat, tidak ada satupun yang rahasia. Artinya, dalam segala perkara, kita bisa menanggungnya. Asal pikiran kita, keinginan kita, dan perasaan kita ditundukkan di bawah kaki Kristus. Jangan kita mematok diri. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang membatasi diri. Kenapa mereka dibatasi? Oleh karena pikiran mereka. Kenapa mereka dibatasi? Oleh karena perasaan mereka. Padahal manusia itu tak terbatas sesungguhnya. Manusia diberi kemampuan sesungguhnya bisa menanggung segala perkara. Nah, masalahnya kehidupan kita ini tidak pernah cukup. Kita izinkan kebutuhan kita menguasai kita. Bukan kita menguasai kebutuhan kita. Makanya ketika kita ada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, perasaan kita, kita berontak, kita protes. Seolah-olah Tuhan itu jauh, seolah-olah Tuhan tidak tolong. Tidak, saudara. Rasul Paulus mengalami kelaparan dan dia dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, dalam segala perkara kita dapat tanggung. Kalau saat ini kita bisa makan, kita bisa hidup tenang, kita bisa nyaman, bahkan kita bisa tidur di hotel, kita bisa mendapatkan fasilitas yang baik. Itu bukan standar, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Itu bukan standar. Tetapi kita mendapat kasih karunia untuk menikmati. Namun jika keadaan berubah, kita dapat menanggungnya. Karena kita berusaha untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen hidup dengan cara seperti ini, belajar mencukupkan diri dalam segala hal, maka tidak ada mental pengemis di gereja. Maka tidak ada penyembahan berhala di gereja. Orang-orang datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kekurangan, kelimpahan, kenyang, kelaparan tidak menjadi halangan bagi mereka
untuk mereka melayani Tuhan, untuk mereka mengabdikan diri di gereja. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki gereja akhir zaman menjadi gereja yang dewasa. Dimulai dengan para imam. Para imam-imam harus belajar mencukupkan diri. Para imam-imam harus belajar menguasai diri, menguasai kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan pernah membuat standar dalam hidup kita sendiri. Pikiran kita itu sudah mempengaruhi kita. Perasaan kita, keinginan kita. Sehingga ketika kita berada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita berontak. Kita bingung, kita khawatir. Ada banyak orang Kristen ketakutan, saudara. Mereka pingin hidup di zona nyaman. Sehingga ketika ada perubahan terjadi dalam hidup mereka, mereka tidak terima. Mereka menjadi mental beggar, mental pengemis, mental penyembahan berhala. Mereka datang ke Tuhan, hanya minta-minta. Mereka tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan lagi. Mereka tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak siap untuk menderita, tidak siap untuk lapar, tidak siap untuk kekurangan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak takut menderita, tidak takut lapar, tidak takut kekurangan, karena saudara percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, maka saudara adalah orang-orang yang diberkati dengan melimpah, dan saudara adalah orang yang berjalan dalam otoritas wibawa ilahi. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dulu rumahnya gedongan. Ketika dia masalah ekonomi, dia bingung saudara. Karena dia harus tinggal di kampung. Tetapi pikirannya membelenggu. Karena mereka berkata gengsi kalau tinggal di kampung. Dulu biasanya rumahnya di pinggir jalan. Sehingga dia paksakan diri untuk hutang. Dia paksakan diri untuk pinjam-pinjam. Padahal dia tidak punya kemampuan. Kerjanya keliling, hutang teman satu, hutang teman yang lain, terus nanti membayarnya pakai hutang. Teman yang satu dibayar dengan hutang teman yang lain. Mengapa ini terjadi saudara? Saya berdoa tidak ada satupun pendoa saya, imam-imam yang bersama saya, saudara tidak belajar mencukupkan diri. Tidak menguasai kebutuhan saudara. Saudara dikuasai oleh kebutuhan saudara. Saudara dikuasai oleh keangkuhan hidup. Saudara dikuasai oleh gengsi. Saudara dikuasai oleh ketamakan, kesombongan. Berapa banyak saudara orang jatuh, khususnya orang Kristen, khususnya pendoa, pelayan Tuhan, imam-imam. Terpuruk hidupnya bukan karena Tuhan. Bahkan saya berani berkata bukan karena setan, tapi karena pikirannya, gengsinya. Karena gengsinya yang membuat dia jatuh. Dia punya kemampuan untuk tinggal di kampung. Kenapa dia tinggal di kota? Kenapa dia tinggal di tempat jalan raya? Dia punya kemampuan tinggal di kampung. Dia punya kemampuan hanya jalan kaki. Kenapa beli sepeda motor? Dia kemampuannya hanya tinggal di gang. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kenyataan hidup orang Kristen. Sesungguhnya jika mereka sadar kalau mereka adalah hamba Allah, kalau mereka mau tetap melayani Tuhan, mereka adalah orang yang belajar mencukupkan diri. Berapa banyak orang yang gara-gara faktor ekonomi meninggalkan ibadah. Tujuannya apa? Bayar utang. Tujuannya apa? Bayar kredit. Tujuannya apa? Kerja. Untuk apa?
Kita ini kan dibodohi oleh diri kita sendiri. Sedangkan Rasul Paulus berkata, aku tahu itu apa arti kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu Rasul Paulus pernah mengalami kelimpahan. Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan. Makan, lapar, kenyang, pernah mengalami semua. Tapi Rasul Paulus mengalahkan diri pada pekerjaan Tuhan. Berbeda dengan orang Kristen zaman sekarang, saudara. Tuhan Yesus dipakai untuk bayar kredit. Tuhan Yesus dipakai untuk bayar kartu kredit itu loh. Tuhan Yesus dipakai untuk bayar utang. Tuhan Yesus dipakai untuk bayar uang sekolah anakmu. Tuhan Yesus dipakai untuk modal warungmu, restoranmu. Sehingga saudara sudah tidak fokus pada pelayanan. Lucu enggak saudara? Kita enggak siap menderita. Hanya karena gengsi. Hanya gara-gara level kita dulunya level tinggi. Ekonomi turun, enggak mau turun level. Hidupnya masih foya-foya, tapi hidupnya utang terus, pinjam terus, nyusahkan orang. Kenapa saudara kita nyusahkan orang? Masih banyak cara pikir orang Kristen yang nyusahkan orang. Rasul Paulus itu tidak mau nyusahkan jemaat. Rasul Paulus itu tidak mau menyusahkan orang. Dia fokus sama pelayanan. Rasul Paulus tidak pernah utang. Rasul Paulus itu belajar mencukupkan diri. Beda dengan kita. Alasan kita apa? Kenapa tidak ke gereja? Kenapa tidak pelayanan? Sibuk Pak, sibuk apa? Bayar kartu kredit, bayar utang, sehingga waktumu disedut oleh dunia. Kenapa kamu utang? Ya karena kamu gengsi, karena kamu sombong. Coba kami mau tinggal di kampung, kamu mau tinggal di desa, kamu tidak akan utang. Harusnya kita ini menguasai kebutuhan kita, mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Saudara, maaf ya, gereja harus bertobat loh saudara. Kalau gereja tidak tobat-tobat ya, Tuhan akan izinkan penganiayaan terjadi. Kalau gereja nggak dewasa-dewasa, Tuhan akan izinkan penganiayaan terjadi saudara. Dengar. Karena orang Kristen parah saudara. Maka gereja itu sudah menjadi pusat penyembahan beggar. Jadi yang ada di gereja itu penyembahan pengemis, bukan penyembahan pemenang. Mungkin saya perlu membawa bahan khotbah kepada gereja-gereja ya. Penyembahan pengemis dan penyembahan pemenang. Beda. Banyak orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, hidupnya terbelenggu dengan masalah kehidupan ekonomi. Kenapa saudara? Karena mereka tidak pernah mencukupkan diri dengan apa yang mereka punya. Karena mereka terbelenggu dengan pikiran mereka, terbelenggu dengan keinginan mereka. Maka mereka tidak bisa berkata segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak ibu saudara, Rasul Paulus dapat menanggung segala perkara karena dia tetap melayani jemaat Tuhan. Dalam keadaan apapun. Mau makan, mau tidak makan, mau kelimpahan, mau kekurangan, dia tetap melayani. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, dengar, saya berdoa semua imam yang bersama saya, saudara harus berubah cara hidupmu. Jalanilah kekuranganmu dengan tetap melayani Tuhan. Saudara dengar, jangan memakai cara-cara dunia.
Rasul Paulus berkata, memang aku hidup di dunia, tapi aku tidak memakai cara dunia. Saya berpesan, para imam, jangan ngerepoti orang. Jangan nyusahkan orang. Jangan ganggu orang lain untuk hidupmu. Nikmati kekuranganmu, nikmati kelaparanmu, nikmati penderitaanmu, tapi engkau tetap melayani Tuhan. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini Kau mengajar kami bagaimana kami hidup sebagai hamba Allah yang strong, yang teguh, yang kokoh, menjadi teladan bagi semua orang. Hidup kami tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kami tidak punya mental pengemis. Kami tidak akan memakai Tuhan Yesus untuk bayar utang. Kami tidak memakai Tuhan Yesus untuk bayar kartu kredit. Kami tidak memakai Tuhan Yesus untuk bayar uang sekolah. Kami tidak memakai Tuhan Yesus untuk bayar rumah. Karena kami tidak pernah menguasai diri kami, menguasai kebutuhan kami, tapi kami sombong. Kami gengsi, padahal kami tahu kami tidak punya apa-apa. Tapi kami tidak hidup dengan mencukupkan diri. Kami tidak pernah belajar mencukupkan diri. Tapi kami merepotkan orang, utang orang, pinjam orang, bayar hutang dengan hutang. Hidup kami sampai mati tidak pernah lepas dari hutang. Bahkan hidup kami dikejar-kejar hutang karena kesalahan kami. Dan kami memakai Tuhan Yesus, kami memakai Engkau ya Bapa untuk bayar hutang. Ya Bapa, ampuni. Padahal mereka berhutang kepadamu. Mereka tidak pernah mikir mengabdi kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mikir pekerjaan Tuhan. Mereka egois, gereja harus bertobat. Ya Bapa, ampuni gereja, ampuni para gembala, pendeta, pengajar-pengajar yang mengajarkan mental pengemis kepada jemaat, sehingga semua jemaat adalah pengemis-pengemis. Tuhan tidak menemukan penyembah sejati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, izinkan kami mencukupkan diri kami. Kami tidak takut kekurangan, kami tidak takut kelaparan, kami tidak takut penderitaan. Kami belajar untuk kami rendah hati, kami belajar untuk kami melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Keadaan kami tidak akan menghambat kami untuk melayani Tuhan, sebab tidak ada keadaan yang menghambat untuk melayani Tuhan kecuali sakit dan mati. Sakit pun tidak mungkin kami tidak melayani, karena sambil berbaring kami tetap berdoa, kami tetap bisa berpikiran tentang kerajaan Allah. Jadi Bapa, pelayanan tidak mungkin terganggu, ibadah tidak mungkin terganggu, tidak mungkin, asal kami mau merendahkan hati dan diri kami, menerima segala yang ada itu dengan sukacita, dan tidak memakai Tuhan Yesus dan Bapa di surga untuk berusaha mencukupkan kami semua kelimpahan kami Bapa. Karena kami belajar untuk kami mencukupi diri kami. Engkau Allah yang sudah memberkati kami, dan kami harus mengelolanya dengan baik. Ampuni kami Bapa, ampuni pelayan-pelayan masih kebiasaan hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini Bapa. Ampuni ya Bapa, ampuni ya Allahku, ya Tuhan. Saat ini hamba menyerahkan imammu yang bertugas di 24 pintu gerbang surga. Sampai nanti malam kiranya kekuatan Allah turun atas mereka. Dan Bapak Ibu sudah buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.